Oke, bertemu lagi dengan saya Riko Abdul Fatih. Di video ini kita akan belajar tentang hal yang lebih penting juga. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang mindset. Gimana? Sudah berubah mindsetnya? Alhamdulillah. Tolong bantu dirinya. Karena kalau nggak kita yang bantu, siapa lagi? Clear? Sudah mulai percaya diri? Alhamdulillah. Sudah mulai percaya bahwasanya akan bisa? Oke, ubah mindsetnya. Oke ya. Nah sekarang cukup nggak coach untuk ubah mindsetnya doang? Ya nggak cukup. Sekarang saya akan berikan tips lagi. Setelah mindsetnya berubah, ada hal yang juga penting. Yaitu kita harus bisa lebih rileks tampil di depan umum. Nah ini saya kasih tipsnya. Kalau tadi mindsetnya udah benar, ini contoh ya. Ketika teman-teman akan tampil bicara di depan umum. Wah ini mulai nervous, mulai grogi lagi. Tadi ingat, atur mindsetnya. Oke, where focus goes, energy flows. Berarti install kata-kata positif. Oke, hari ini saya bisa, saya pasti bisa. Saya ingin memberikan ilmu, ingin memberikan energi, ingin memberikan manfaat. Bangun terus. Kemudian buatkan aktivitas-aktivitas. Misalkan jangan sampai kita panik. Dan kuncinya adalah pernapasan. Nah, pernapasan ini akan membuat kita jauh lebih rileks. Hari ini saya akan ajarkan 2 teknik pernapasan, teman-teman. Yang pertama tekniknya adalah 4-7-8. Ini adalah salah satu teknik pernapasan yang diajarkan oleh Dr. Andrew. Bagaimana pernapasannya? Inilah deep breathing, pernapasan dalam. Jadi tarik napasnya itu pelan-pelan. Tarik 4 lewat hidung, kemudian tahan 7 detik, lepaskan 8 detik lewat mulutnya. Kita coba ya. Tapi betul-betul buat diri Anda rileks. Ya, buat diri Anda rileks, jangan tegang, buat rileks, tarik nafas. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 8 detik seperti hembusan. Nah, lepaskan nafasnya itu sampai hitungan 8. Kalau ingin lebih bagus lagi, maka teman-teman betul-betul harus rileks, rileks, dan rileks. Oke ya. Tahan, lepaskan. Tahan, lepaskan. 4, 7, 8. Nah ini dilatih setiap hari. Latih tiap pagi. Toh pernapasan itu kita penting bagi kehidupan kita ya. Kita lebih rileks, lebih tenang dan seterusnya. Maka misalkan kalau akan tampil, lagi gemeteran, lagi deg-degan, latih pernapasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tariknya 2 kali, lepasnya cukup sekali tanpa ditahan. Jadi saya kasih namanya tarik 2, lepas 1. Tanpa ditahan. Tariknya sama, perlahan. Setelah dalam, berhenti sebentar, tarik. Tarik lagi. Oke, kita latih lagi. Wah ini luar biasa. Membuat kita lebih rileks, lebih santai. Ingat 2 teknik pernapasan ini ya. Dilatih 4, 7, 8 dan tarik 2, lepas 1. Latih setiap pagi agar kita terbiasa. Dan nanti diafragma kita lebih ngebuka, pernapasan kita lebih lega dan nafas kita jauh lebih panjang. Intinya kita bisa mengendalikan rasa groginya. Coach, saya masih grogi. Gitu ya, masih grogi. Oke, saya kasih lagi tipsnya nih. Nah ini yang paling sering kita lakukan. Saya singkat dengan PURAL. Nah ini dia. PURAL. P-U-R-A dan L. Apa itu? P ini adalah pikirkan ya. Kita pikirkan teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu. Apa yang kita pikirkan? Gampang. Kemudian U adalah ucapkan. Nah ini ucapkan. Kemudian setelah kita ucapkan apa? Rasakan. Rasakan. Nah kemudian L apa? Lakukan. Nah ya, lakukan teman-teman. Maksudnya apa? Setiap pembicara, mereka itu punya kata-kata ajaib di pikirannya untuk membuat dia tenang. Dan ini penting. Ini penting sekali. Jadi misalkan seperti ini. Ketika kita akan tampil dan ingin performanya bagus, ingat hal ini. Sekarang coba pikirkan 3 kata yang membuat Anda bersemangat, atau membuat Anda lebih luar biasa, membuat Anda lebih bahagia, tenang, coba. 3 kata aja. Karena biasanya pembicara-pembicara itu dia punya ya. Ketika dia lagi nervous, dia punya bagaimana dia mengafirmasi dirinya. Coba tuliskan 3 kata. Ini saya bantu. Misal, saya adalah orang yang percaya diri.
Saya adalah orang yang sukses. Saya adalah orang yang bahagia. Misalkan gitu. Nah coba pikirkan 3 kata itu sudah. Nah setelah dipikirkan, ini kita langsung praktek ya teman-teman ya. Ini langsung praktek. Sudah dipikirkan? Oke. Cara mempraktekkannya adalah Anda fokus. Nah ini bagian yang terpenting. Ini bagian yang terpenting. Anda fokus. Jangan pedulikan kiri, kanan, depan, belakangnya. Tapi saya sarankan Anda melatih ini di tempat yang lebih sunyi ya. Sepi agar Anda bisa konsentrasi. Oke. Sekarang Anda fokus, Anda tutup matanya. Coba pikirkan 3 hal yang membuat Anda bersemangat, bahagia, atau memunculkan energi. Seperti tadi, saya adalah orang yang sukses. Saya adalah orang yang bahagia. Saya adalah orang yang hebat. Nah, coba pikirkan. Sudah? Kemudian ucapkan. Ucapkan pelan-pelan. Minimal terdengar di telinga Anda. Minimal terdengar di telinga Anda. Saya adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang sukses. Saya adalah orang yang bahagia. Nggak cukup hanya itu aja. Rasakan kata-kata itu teman-teman. Oke, coba rasakan. Kalau Anda sudah mulai bersemangat, sudah mulai berenergi, berarti itu sudah mulai bereaksi. Coba. Oke, silahkan tarik nafas Anda. Tenangkan diri Anda. Pikirkan. Ucapkan 3 kata itu. Oke, ucapkan 3 kalimat itu. Silahkan. Sudah ada yang terkadang beberapa orang itu merinding. Bahkan bersemangat. Nah setelah itu kita lakukan. Paham sampai di sini teman-teman? Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Kenapa? Menjadi seorang pembicara itu harus ada energi. Harus ada spirit. Harus ada gairah dalam bicara. Maka pada saat ini yuk kita coba kontrol diri kita. Kontrol diri kita. Jangan biarkan kata-kata negatif itu menguasai pikiran kita. Buang pikiran negatif. Kita belajar install kata-kata positif. Wajar kok. Sampai hari ini kita masih grogi, wajar. Karena ternyata dari kecil sampai umur yang sekarang kita masih takut bicara di depan umum. Dalam alam bawah sadar kita ngerasa bicara depan umum itu adalah menakutkan. Sekarang kita coba ganti kata-kata itu. Masukkan kata-kata positif. Afirmasi dirinya. Afirmasi dirinya. Sudah? Sudah paham? Ingat plural. Praktekin setiap hari. Pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah. Berarti kita sudah mencapai yang pertama. Apa capaian pertama kita? Ya. Capaian pertama kita adalah kita lebih percaya diri. Boleh Anda tulis di kertas Anda. Alhamdulillah, capaian pertama saya sudah lebih percaya diri. Ingat, small win system. Bagaimana kita mencapai hal besar dengan mencapai hal-hal kecil terlebih dahulu. Ingin jago bicara, yang tadinya takut kita geser sedikit. Jadi berani bicara. Berani bicara berarti mindsetnya sudah mulai berubah. Sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai berani. Sudah mulai confidence. Sudah mulai percaya diri. Maka capaian pertama kita apa? Kita sudah lebih percaya diri. Congratulations.